Semua bertemu lagi dengan saya, Randi Alexander P., mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Universitas Cyber Asia dengan nomor NIM 22020101017. Ya, kesempatan kali ini kita melanjutkan UTS yang kemarin, sekarang udah jadi UAS ya, membahas tentang tetap di mata kuliah pasar dan lembaga keuangan. Kali ini kita membahas, ada logonya ya, membahas satu lembaga yang luar biasa, sangat penting untuk perekonomian dan keuangan Indonesia yaitu OJK. Kita kenalan dulu sebelumnya ya. OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan juga penyidikan. Tentunya tentang jasa keuangan dengan tujuan terselenggaranya seluruh untuk di sektor keuangan ya, jasa keuangan pertama terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang terakhir, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, biasanya untuk mengetahui kinerja dari lembaga ini, OJK akan mengeluarkan RDKB atau Rapat Dewan Komisioner Bulanan. Ulangi, bukan komisioner ya, tapi komisaris. Jadi di sini berisikan laporan-laporan kinerja atau perkembangan dari kondisi-kondisi keuangan Indonesia. Ya, dari DKB 2022 kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, perkembangan sektor jasa keuangan di pasar modal. Berdasarkan infografis yang teman-teman lihat, dapat diketahui bahwa ISHG meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 4,08% YTD ya, menjadi angka 6.850,62 di 30 Desember. Nah, penghimpunan dana juga meningkat, NAB reksadana menurun. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perkembangan di sektor pasar baru, pasar modal, ditandai dengan meningkatnya IHSG dan jumlah emiten baru walaupun terdapat peningkatan penghimpunan dana dan penurunan NAB reksadana. Berarti ada perkembangan tapi juga ada terhimpun dana terhimpun seperti itu. Secara garis besar terjadi peningkatan signifikan dari sektor jasa keuangan tahun 2022. Lanjut lagi untuk kondisi perbankan, dari berbagainya ada kredit perbankan, dana pihak ketiga, dan lain sebagainya. Kita bahas singkat saja, kondisi perbankan Indonesia mengalami perkembangan yang positif karena hal ini ditandai oleh peningkatan pada kredit perbankan, menunjukkan angka kredit bank yang diberikan kepada masyarakat. Artinya apa? Makin berkembang. Yang kedua, peningkatan dana pihak ketiga menunjukkan banyak orang yang menabung. Karena kita tahu dana pihak ketiga adalah dana orang dari masyarakat yang menabung. Yang ketiga, menunjukkan kondisi perbankan tumbuh baik dengan rasio kinerja yang cukup beragam pada perubahannya. Mulai dari NIM, RWA, PDN, NPL growth, semuanya berkembang ya, kita bisa lihat. Kita moving ke industri keuangan non-bankan. Industri keuangan non-bankan mengalami perkembangan ditandai meningkatnya penempatan premi dan aset-aset asuransi lainnya, peningkatan permodalan pada sektor IKNB, dan menurunnya NPF. Nah, non untuk industri keuangan non bank didominasi semua berdasarkan asuransi, mengingat tahun 2022 masih dampak pandemik sangat terasa ya. Jadi overall kalau teman-teman lihat di sini, walaupun industri non keuangan ini pendapatan premi jelas meningkat karena asuransi sudah mulai banyak yang, ya teman-teman sendiri lihat, cair-cair seperti itu ya, karena kondisinya adalah pandemik pada saat itu. Nah, sedangkan melihat laporan tadi, kita juga disuguhkan tentang kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Nah, ini beragam ya, sebenarnya bisa teman-teman baca lagi sendiri. Nah, ini ada beragam bentuk kebijakan OJK di sektor jasa keuangan. Yang pertama preventif, bentukannya ada tiga sebenarnya: preventif, kuratif, dan prerogatif. Preventif itu untuk pencegahan terhadap suatu masalah, kuratif adalah penanganan masalah, dan proaktif mendukung secara aktif untuk perkembangan jasa keuangan.
Hal ini menunjukkan bahwa OJK melakukan segala upaya demi terbentuknya lingkungan yang proaktif, kolaboratif, dan bertanggung jawab di sektor jasa keuangan. Nah, inilah bentuk laporan dari lembaga OJK. Jadi sedikit opini saya, kebijakan di sektor jasa keuangan 2022, kebijakan preventif, kuratif, dan kuratif ini perlu diperkuat sebenarnya. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu akan lebih bagus untuk mencegah ketimbang sudah mencegah terlebih dahulu, lalu lebih baik lagi jika kita punya kekuatan untuk mengatasi masalah yang sedang ada. Nah, fungsinya apa? Agar dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama dalam sektor jasa keuangan. Jika masyarakat yakin dengan jasa keuangan yang tersedia, maka transaksi akan semakin baik. Nah, untuk disclaimer juga, memang untuk melihat uh, ke belakang tahun 2022 dengan dampak pandemik yang sangat besar, sebenarnya menurut saya pribadi, OJK atau sektor Menteri Keuangan lain sebagainya, salah satunya memberikan, saya bilang, torehan prestasi. Kenapa? Di tengah kondisi seperti ini, di saat negara-negara lain banyak yang goyang, bahkan mungkin kolaps, negara kita masih bisa survive. Padahal kita termasuk negara yang berkembang. Malah di tengah pandemi ini, kita merekah. Seperti itu. Nah, opini berikutnya adalah tentang edukasi dan perlindungan konsumen. Nah, menurut saya sebagai penulis, ilmu mengenai keuangan masih sangat asing nih di kalangan masyarakat umum. Sehingga perlu dilakukan edukasi dengan pembawaan yang lebih mudah dipahami oleh halayak umum. Bahasanya jangan yang terlalu sulit lah. Atau paling tidak kita diberikan tentang pendidikan basic keuangan. Bagaimana caranya bukan hanya menabung mungkin, tetapi juga meningkatkan minat masyarakat untuk juga berinvestasi. Mungkin bisa seperti itu ya. Mengingat melesatnya teknologi edukasi online dapat menjadi kesempatan besar untuk menambah kesadaran masyarakat akan pengelolaan keuangan yang baik dan aman. Semakin bijak masyarakat akan keuangan, maka semakin baik dan kokoh juga sektor perekonomian suatu negeri. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain kesempatan.